Kembali bersama saya dengan materi basis data. Pada video kali ini kita akan membahas tentang view dan data control language di dalam basis data MySQL. Apa itu view dan apa itu data control language? Kita masuk yang pertama, yaitu view. View adalah sebuah objek yang mirip seperti table yang datanya diperoleh dari hasil query. Jadi view ini adalah hasil query yang disimpan. Sederhananya seperti itu. Ketika kita melakukan suatu query, misalnya select, from, dan where untuk suatu tabel, maka yang dihasilkan adalah bentuk suatu tabel di dalam basis data atau dalam tampilan hasil query. Nah, tampilan ini bisa kita simpan agar bisa kita gunakan kembali dalam bentuk view. Tentunya view berbeda dengan tabel. Nah, bagaimana cara membuat view? Sebuah view dibuat dengan perintah create view. Jadi perintah detailnya adalah create view as, kemudian diikuti dengan query-nya. Nah, view tentunya juga punya nama. Jadi kita bisa mendefinisikan suatu nama untuk view yang akan kita buat. Contohnya, kita ingin membuat view account. Create view account as, select suatu kolom, from, dan where. Jadi kita bisa mendefinisikan view account dengan hasil dari query yang kita definisikan. Selain dibuat, view juga bisa dihapus dengan perintah drop view. Drop view spasi nama view-nya. View juga bisa diubah sebagaimana tabel. Digunakan perintah alter view, kemudian nama view, kemudian as query expression. Tapi sebenarnya alter ini jarang digunakan karena lebih baik mungkin membuat view yang baru saja, walaupun dengan query yang sama. Jadi intinya sebenarnya membuat view baru dengan nama yang berbeda saja. Kita masuk ke contoh pada bagian ini. Kita punya beberapa tabel, ada account, ada deposit, ada check, ada ATM withdraw, dan ada tabel customer yang masing-masing punya atributnya sebagaimana terlampir pada slide. Nah, sebagai studi kasus atau contoh, kita ingin membuat view yang namanya all customer. View all customer ini kita ingin dia berisi suatu nomor account dengan nama dan alamat pemiliknya. Maka perintahnya adalah create view all customer as, baru diikuti dengan query-nya. Di sini query-nya adalah select account.number dari tabel account, customer.name dari tabel customer, customer.address dari tabel customer juga, from account dan customer, where account.customer ID sama dengan customer.id. Jadi di bagian where ini adalah foreign key-nya untuk mengecek bahwasannya customer yang ditampilkan namanya dengan alamatnya adalah customer yang sama. Sehingga view yang kita hasilkan itu bisa kita query kembali. Jadi tadi di all customer kita sudah menampilkan nomor akun, nama, dan alamat. Nah, view ini bisa kita query lagi untuk mendapatkan hasil yang lebih spesifik. Misalnya, kita ingin menampilkan data customer yang tinggal di Stanford, maka kita bisa select bintang from all customer. Jadi from-nya itu adalah nama view-nya, where, address, like Stanford. Contoh yang tadi itu kalau kita bandingkan seperti terlihat pada slide. Jadi kalau kita menggunakan view all customer, sintaksnya bisa lebih dipersingkat. Jadi cukup melakukan query dari all customer tanpa harus mengincludekan tabel account, tabel customer, dan kemudian pakai kondisi where di mana ada foreign key di sana dan sebagainya. Jadi kita bisa mempersingkat effort kita dengan melakukan query di sebuah view. Di situ ada perbandingannya. Jadi kalau kita melakukan query dengan view, contohnya seperti tadi, kalau langsung di tabelnya maka sintaksnya akan lebih panjang sebagaimana pada bagian bawah dari slide. Di dalam view kita juga bisa melakukan penambahan data. Jadi
walaupun view ini bukan tabel, kita bisa melakukan penambahan data melalui view. Artinya, kalau kita menambah data, datanya tidak akan pergi ke view-nya, tapi akan langsung ke tabel sebenarnya. Jadi dia diterjemahkan oleh DBMS dan akan merubah dan menambah dalam tabel yang direference dari view tadi. Contohnya kita punya view customer data yang berisi data customer. Nah, kita bisa create view dulu, seperti ditulis di situ, select ID, name, address from customer, itu dijadikan view customer data. Kemudian kita bisa insert into customer data value sesuai dengan urutannya, ada ID, ada nama, ada alamat. Jadi penambahan itu bisa dilakukan dengan langsung insert ke view-nya dan akan diterjemahkan oleh DBMS. Namun demikian, penambahan melalui view ini tidak direkomendasikan karena beberapa hal. Yang pertama, view tidak selalu mengincludekan di dalam kolomnya semua kolom yang ada dalam tabel. Sehingga kalau kita insert melalui view, kolom yang tidak dipanggil dalam view akan menjadi bernilai 0 atau kosong. Yang kedua, jika view-nya ini diambil dari lebih dari satu tabel, maka bisa terjadi komplikasi atau kerumitan di mana insert kita akan terpecah-pecah dan bisa jadi kolom yang harusnya ada isinya atau tidak boleh kosong, tidak boleh 0 seperti primary key dan sebagainya, bisa menjadi kosong karena kita mengisinya melalui view. Jadi tidak semua view dapat ditambahkan data. Nah, selain menambahkan data, kita juga bisa menghapus data melalui view. Tentunya seperti yang tadi disampaikan, view ini bukan tabel, maka ketika ada perintah penghapusan, dia akan langsung diterjemahkan oleh DBMS untuk menuju ke tabel aslinya, sehingga data pada tabel aslinya lah yang akan dihapus. Misalnya tadi kita pakai contoh yang sama, customer data berisi data customer, view-nya namanya customer data. Maka kita melakukan penghapusan dengan delete from customer data where ID sama dengan 6 misalnya begitu. Jadi ID 6 ini akan dihapus datanya dari tabel customer. Dengan dihapus dari tabel customer, secara otomatis dengan dihapus datanya dari tabel customer, maka secara otomatis data yang di view juga akan ikut terhapus. Terakhir, untuk bagian view, ada beberapa catatan yang perlu diberikan. Yang kebanyakan implementasi SQL atau DBMS memungkinkan penambahan atau penghapusan data hanya pada view yang sifatnya sederhana, tidak menggunakan agregat, misalnya tidak ada fungsi average, sum, minimum, maksimum, dan sebagainya, dan hanya didefinisikan atau dibuat dari satu tabel. Karena sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kalau view itu dibuat dari dua tabel misalnya, maka akan terjadi banyak komplikasi ketika kita menambahkan data melalui view. Nah, view yang dapat ditambah data itu adalah ketika atribut yang dipilih untuk membuat view itu memang cukup untuk setiap tabel atau setiap kolom yang ada di dalam tabel yang ingin ditambahkan atau tabel yang diambil dari view tadi. Sehingga memang pada akhirnya view lebih direkomendasikan untuk menyimpan atau hanya menampilkan data dari hasil query kita tanpa perlu menambah atau menghapus data melalui view. Karena menambah dan menghapus data bisa kita lakukan langsung ke tabel yang kita inginkan. Bagian kedua dari materi ini setelah view adalah data control language. Apa itu data control language? Merupakan perintah-perintah yang dapat digunakan untuk menjaga keamanan suatu basis data. Sebagaimana namanya, data control fungsinya untuk mengendalikan akses, membatasi akses terhadap database yang kita miliki. Jadi, data control language berisi perintah-perintah yang dapat digunakan untuk menambahkan keamanan data, dan perintah tersebut dapat digunakan untuk menentukan siapa berhak mengakses resource yang mana. Nah, di dalam data control language ini ada
dua hal yang paling utama. Yang pertama adalah membuat dan menghapus user. Jadi kita bisa menambahkan user yang bisa mengakses database kita, juga bisa menghapus user, kemudian menambahkan dan juga menghapus hak atau grant yang diberikan kepada suatu user. Nah, yang pertama, bagaimana cara membuat user? Di MySQL, membuat user kita lakukan dengan perintah create user. Diikuti dengan nama user yang kita buat, ini bebas. Kemudian identified by, diidentifikasi dengan suatu password. Jadi create user, nama user, identified by, passwordnya apa. Jadi langsung kita definisikan nama user dan password dari usernya itu. Contoh di situ ada create user, nama usernya AD, passwordnya adalah AD123 misalnya begitu. Hal lain yang bisa ditambahkan pada saat create user adalah kita bisa mendefinisikan nama komputer yang digunakan. Misalnya si AD ini mengakses database dari suatu host yang namanya komputer pusat. Maka create user AD at pusat. Jadi AD mengakses dari komputer pusat, tetap diikuti dengan identified by suatu password. Nah, ketika kita melakukan create user, data user yang kita buat itu akan disimpan di database MySQL di tabel user. Jadi nanti dia akan masuk ke tabel user, di mana usernya itu, username-nya masuk ke field user, kemudian localhost atau lokasi komputer tempat dia mengakses itu masuk ke field host, kemudian passwordnya disimpan dalam field password dengan enkripsi. Kemudian setelah menambah user, kita juga bisa menghapus suatu user dengan perintah drop user. Drop user diikuti dengan nama user yang mau kita hapus. Misalnya drop user AD atau drop user AD at pusat. Itu adalah bagian pertama dari data control language, di mana kita bisa menentukan, menambah, dan menghapus user yang bisa mengakses database kita. Nah, namun ketika suatu user dibuat, dia belum bisa melakukan apapun. Belum bisa melakukan akses terhadap basis data ataupun melakukan perubahan-perubahan di dalam basis data sampai dia diberikan suatu hak. Nah, hak inilah yang diatur dalam grant. Jadi grant digunakan untuk memberikan atau menentukan hak akses apa yang kita berikan untuk user yang spesifik. Format dari grant ini adalah grant spasi suatu privilege. Privilege ini macam-macam, nanti akan kita tampilkan. Kemudian on, diikuti dengan nama database-nya. Jadi kita ingin privilege ini diberikan ke database yang mana. Kemudian to, nama user. Jadi grant suatu privilege, on suatu database, to suatu user. Nah, kalau usernya belum ada, kita bisa sekaligus membuat usernya dengan ketika kita menentukan to user, kemudian kita ikuti dengan identified by password. Jadi kalau usernya belum dibuat, maka perintah ini juga sekaligus membuat user tadi. Nah, tadi saya bilang grant itu diikuti dengan suatu privilege. Nah, jenis-jenis privilege beberapa kita tampilkan di slide ini. Yang pertama ada all. All ini adalah memberikan hak penuh. Jadi user ini bisa melakukan apapun di dalam basis data kecuali grant. Jadi dia punya hak penuh, tapi dia tidak bisa melakukan grant kepada user lain. Karena grant hanya bisa dilakukan oleh administrator atau root. Kemudian alter untuk memberikan hak untuk melakukan alter table, create untuk melakukan create table, create user, jadi kita bisa juga menugaskan user untuk membuat user yang lain. Kemudian create view, jadi kita bisa memberikan hak untuk membuat suatu view. Delete untuk melakukan delete dalam basis data. Drop untuk menghapus tabel. Kemudian insert, select, show database, show view, dan update. Masing-masing perintahnya punya kewenangan masing-masing. Jadi kita bisa menentukan si user ini kita berikan hak akses apa saja dalam database. Setelah kita menentukan privilege apa yang ingin kita berikan, kita juga menentukan level privilege yang kita berikan. Apakah
privilege, misalnya insert itu dia bisa lakukan ke seluruh basis data yang ada, atau hanya pada suatu basis data yang spesifik, atau bahkan hanya pada satu tabel tertentu saja. Nah, itulah yang kita definisikan dari level privilege. Di sini ada beberapa contoh ditampilkan dalam slide. Yang pertama, level privilege adalah level global. Artinya, di dalam satu server database, user ini kalau diberikan level global, maka dia mengakses seluruh database. Jadi semua basis data yang ada di server itu dia bisa akses. Contoh perintahnya adalah grant all. Jadi semua privilege yang tadi ditampilkan dia dapat. Kemudian on bintang titik bintang. Bintang yang pertama itu artinya adalah nama database. Bintang ini mewakili all. Kalau kita tahu select bintang, bintang ini adalah all. Jadi semua database, kemudian titik bintang. Bintang yang kedua ini artinya adalah tabelnya. Jadi semua database dan semua tabel. Kemudian to AD, misalnya AD kita berikan user untuk privilege yang level global, sehingga AD bisa mengakses seluruh database, seluruh tabel, dan punya semua privilege. Level yang kedua, privilege-nya adalah level database. Artinya dia hanya mengakses satu database spesifik yang kita tentukan. Contoh, misalnya grant all, kita ingin berikan semua privilege, tapi hanya pada database banking. Berarti grant all on banking titik bintang. Seperti yang saya bilang, bintang yang kedua ini adalah nama tabel. Karena diganti dengan bintang, artinya semua tabel dalam database banking itu bisa diakses oleh AD. Dalam kasus ini ya, to AD identified by password. Jadi di contoh yang kedua ini, di privilege level database, AD dapat mengakses semua privilege di database banking, di semua tabel pada database banking. Level yang ketiga adalah level tabel. Artinya, user ini kita berikan privilege untuk melakukan sesuatu hanya pada satu tabel saja. Contohnya, grant insert, delete. Artinya kita mengizinkan user ini untuk melakukan insert dan delete on banking.account. Jadi tadi database banking, tabelnya account. Jadi dia bisa melakukan insert dan delete pada tabel account di database banking untuk user AD identified by password. Jadi contoh yang ketiga ini spesifik hanya untuk satu tabel saja dan dua privilege, yaitu insert dan delete saja. Level yang keempat adalah level kolom. Jadi suatu user kita bisa lebih strict lagi dengan hanya memberikan akses pada user ini untuk kolom tertentu saja. Contoh di situ ada grant insert dalam kurung number, artinya itu kolom number, on banking.account, jadi tabel account, database banking, kolom number, to AD identified by password. Jadi pada contoh yang keempat ini, user AD hanya bisa melakukan insert untuk kolom number di tabel account pada database banking. Nah, adanya level privilege ini tentunya memudahkan database administrator untuk menentukan user mana yang berhak mengakses apa. Apa yang bisa kita set atau apa yang akan kita set tentunya tergantung pada kebutuhan. Pada suatu organisasi atau pada suatu perusahaan tentunya kebutuhannya akan berbeda-beda. Jadi peranan kita sebagai database administrator adalah mengetahui apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seseorang ke dalam basis data, kemudian menerjemahkan hak-hak tadi ke dalam bentuk database, menerjemahkan hak-hak suatu user tadi ke dalam bentuk data control language. Setelah kita memberikan hak atau grant kepada suatu user, terkadang kita perlu untuk mengecek user ini punya hak apa saja. Nah, untuk melakukan hal itu kita bisa menggunakan perintah show grants. Misalnya show grants for AD, maka dia akan menampilkan hak apa saja yang dimiliki atau dapat dilakukan oleh user AD. Selanjutnya, setelah memberikan atau grant suatu hak akses terhadap suatu user,
Kita juga bisa menarik atau membatalkan hak akses itu dengan perintah revoke. Misalnya contoh yang ditampilkan dalam slide adalah formatnya revoke suatu privilege on suatu database. Contohnya revoke insert, delete, artinya tarik hak untuk melakukan insert dan delete on banking.account, artinya pada tabel account di database banking from AD. Jadi hak insert dan delete pada tabel account di database banking yang dipunyai oleh user AD sebelumnya itu di revoke atau dibatalkan. Yang terakhir adalah password. Jadi sebagaimana yang kita lihat tadi, pada saat membuat user, administrator langsung menentukan apa password untuk user ini. Nah, setelah ditentukan, kita bisa mengganti password yang sudah dibuat di awal tadi. Proses penggantian password ini bisa dilakukan oleh administrator atau dilakukan oleh si usernya sendiri. Kalau dilakukan oleh administrator, perintahnya adalah set password for nama user, add nama komputer, kemudian sama dengan password, diikuti dengan password barunya. Contoh, set password for AD at persen sama dengan password dalam kurung passwordku. Artinya passwordku adalah password baru untuk user AD. Atau jika user ingin mengganti sendiri passwordnya, maka dia bisa menggunakan perintah set password sama dengan password dalam kurung password yang baru. Itulah tadi penjelasan mengenai data control language, apa saja yang bisa kita lakukan atau perlu kita lakukan untuk mengamankan basis data, mulai dari membuat user dan juga menentukan hak untuk user tersebut. Demikian penjelasan saya, semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.